Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Tiara dengan NIM 210751188. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan tugas akhir dari tata tulis karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Ani Faridah dan Ibu Rizky Gusri Utami. Tugas akhir saya ini berjudulkan penggunaan bahan pangan lokal dalam pembuatan yogurt. Dari presentasi saya ini mempunyai daftar isi yang meliputi pendahuluan, metodologi, permasalahan, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Ya, kita masuk ke bab pendahuluan. Yogurt. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya dengan suatu produk yang bernamakan yogurt. Yogurt sendiri merupakan produk yang dihasilkan dari bahan utamanya berupa susu yang difermentasi dengan campuran bakteri khusus. Manfaat dari mengkonsumsi yogurt menurut dari seorang ilmuwan dari Rusia bernamakan Elin Mechnikov pada tahun 1908. Beliau menyatakan bahwa yogurt dapat memperpanjang usia kita. Karena apa? Karena yang pertama, bakteri khusus dalam yogurt tersebut memberikan pengaruh keseimbangan pada mikroflora usus. Yang kedua, secara mekanisme, bakteri khusus tersebut menurunkan efek racun bakteri jahat dalam usus kita. Ya, yogurt merupakan bahan utama yang dibuat dari susu sapi. Tapi di sini kok ditulis susu sapi impor sih? Kenapa? Dikarenakan persediaan susu sapi perah dari Indonesia kurang mencukupi kebutuhan banyak industri. Dari seluruh tahap pengolahan, secara umumnya yogurt ini diolah secara proses fermentasi. Tadi kan katanya ada bakteri khusus. Betul. Penemu bakteri pertama dalam yogurt yaitu seorang ilmuwan dari Bulgaria pada abad ke-20 yang bernama Steman Grigorov. Beliau menemukan bakteri pembentuk pada yogurt yang kemudian dinamakan Lactobacillus bulgaricus. Fungsi dari bakteri tersebut apa aja sih? Yang pertama, Lactobacillus bulgaricus yaitu bakteri yang berfungsi untuk menguraikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Selain bakteri yang pertama, ada bakteri yang kedua nih teman-teman, yang bernamakan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini menyebabkan timbulnya rasa asam dalam yogurt. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metodologi literatur review yang bersifatkan analisis deskriptif melalui 4 tahapan, yaitu mencari, mengkritisi, mensintesis, dan menulis kembali. Kita masuk ke bab permasalahannya ya. Yogurt bahan utamanya kan tadi susu sapi impor. Masalahnya apa? Masalahnya adalah produk pangan impor yang terus-menerus masuk ke Indonesia akan dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan dalam negeri kita. Terus solusinya gimana dong? Solusinya maka dibuatlah beberapa penelitian yang membuat serta menguji yogurt berbahankan pangan lokal. Apa aja yang dipakai pangan lokalnya? Dari hewani lokal, yaitu ada susu kambing dan juga susu kerbau. Dari nabati lokal, ada kacang merah, jagung manis, susu kedelai, dan beras merah. Kita masuk ke tahapan pengolahan yogurt melalui 5 tahapan. Yang pertama, pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan tahap pemanasan pada susu sapi yang biasanya bersuhukan sampai 70 sampai 75 derajat Celcius. Setelah melalui proses pasteurisasi, maka kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah pendinginan. Ini dilakukan sampai suhu 37 derajat sampai 45 derajat Celcius. Setelah mulai tahap pendinginan, lalu kita masuk ke tahap ketiga, yaitu inokulasi, atau disebut juga dengan penambahan bakteri khusus tadi ya teman-teman. Setelah ditambahkannya bakteri khusus atau inokulasi tadi, kita masuk ke tahap pemeraman atau fermentasi. Dilakukan di tempat hangat yang bersuhukan 35 sampai 45 derajat Celcius. Dilakukan selama 3 hari. Setelah selesai dari tahap pemeraman,
kita masuk ke tahap terakhir, yaitu adalah filtrasi, atau disebut pemisahan atau penyaringan bagian padat dengan bagian yang cair. Proses terjadinya yogurt. Tadi kan kita bilang ya, yogurt itu ditambahkan sebuah bakteri khusus, betul. Nah, bakteri tersebut akan merombak dari susu alami dan juga akan merombak gula dari susu alami dan melepaskan asam laktat sebagai produk sisanya. Nah, bakteri tersebut akan menimbulkan keasaman. Keasaman itu pun meningkat yang menyebabkan protein susu tersebut membuatnya menjadi padat. Keasaman itu juga berfungsi untuk menghindari proliferasi bakteri patogen yang potensial. Bentar. Proliferasi bakteri patogen itu apa ya? Itu maksudnya adalah pertumbuhan atau perkembangbiakan bakteri jahat yang dapat dipercaya merusak yogurt. Oke? Kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Dari yogurt kacang merah dulu ya teman-teman. Yogurt kacang merah ini kita ambil dari penelitian Sri Kumalaningsih dan Maimunah pada tahun 2016 yang berjudulkan substitusi sari kacang merah dengan susu sapi dalam pembuatan yogurt. Menurut peneliti tersebut, proporsi yang terbaik yang digunakan dalam penelitiannya yaitu adalah perbandingan kacang merah sebanyak 40% berbanding susu sapi lokal 60%, dengan penambahan bakteri atau starter sebanyak 5%. Dari proporsi terbaik tersebut, maka akan menghasilkan yogurt yang mempunyai kandungan protein sebanyak 3,31%, kadar abu 0,92%, kadar air 77,97%, kadar lemak sebanyak 1,53%, total bakteri asam laktat sebanyak 0,74 kali 10⁸, dan yang terakhir total pH atau tingkat keasamannya sebanyak 3,62%. Yogurt ini juga akan menghasilkan suatu kualitas dari warna. Warnanya berjumlahkan 5,63%, atau disebut juga netral. Rasanya berjumlahkan 6,2% atau agak tidak disukai. Aromanya 5,63% atau agak suka. Ya, keterangan dari kualitasnya itu rasanya masakan rasa yang hambar. Kenapa? Karena terpengaruhnya selulosa di dalam kacang merah. Aromanya menghasilkan aroma khas kacang, yaitu langu. Warnanya berwarnakan netral atau putih kecoklatan. Hasil pembahasan yang kedua yaitu adalah yogurt beras merah. Penelitian yang diambil itu penelitian dari Nur Wahidatul Hasanah dan kawan-kawan tahun 2014. Berjudulkan Analisis Mutu Yogurt Substitusi Susu Sapi dan Susu Beras Merah. Menurut peneliti, proporsi terbaik yang digunakannya itu adalah perbandingan antara beras merah sebanyak 50% berbandingkan susu sapi lokal sebanyak 50%, ditambah bakteri starter sebanyak 5%. Yogurt yang dihasilkan pun akan menghasilkan kandungan kadar abu sebanyak 0,923%, total asam 0,5% sampai 2,0%, antioksidan 63,97%, total pH atau tingkat keasamannya sebanyak 3,33%. Dan juga akan menghasilkan kualitas dari warna yang berjumlahkan 2,75 sampai 3,50%, teksturnya bernilaikan 2,80 sampai 3,35%, rasanya bernilai 2,45 sampai 3,20. Keterangannya adalah warna yang dihasilkan yaitu warna yang cerah dikarenakan pigmen antosianin dalam beras merah tersebut. Tekstur dan juga rasa pada yogurt ini dipengaruhi oleh pati yang terkandung dalam beras merah. Hasil pembahasan yang ketiga, yaitu adalah yogurt susu kedelai. Penelitian yang diambil yaitu penelitian dari Naila Mazia Labiba dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudulkan Pengembangan soy yogurt atau yogurt susu kacang kedelai sebagai minuman probiotik tinggi isoflavon. Menurut peneliti,
Proporsi yang terbaik yang digunakannya yaitu berbandingkan susu kedelai 25% berbanding susu sapi lokal 75% dengan penambahan starter atau bakteri khusus. Dari proporsi tersebut, maka akan menghasilkan yogurt dengan kandungan kadar abu sebanyak 0,49%, kadar air sebanyak 81,74%, total pH atau tingkat keasaman sebanyak 4,63%, protein 5,98%, dan kadar lemak 11,61%. Dan juga akan menghasilkan kualitas dari segi rasa yang bernilaikan 2,90 sampai 3,80, aroma bernilai 2,70 sampai 3,35, dan yang terakhir adalah warna bernilai 2,80 sampai 3,85. Keterangan dari kualitasnya yaitu rasanya menunjukkan disukai karena rasanya netral, yaitu agak asam sampai asam. Dari segi aroma, menunjukkan rendahnya tingkat suka. Kenapa? Karena beraroma langu. Warna menunjukkan tingkat suka, karena warnanya yang cerah. Hasil pembahasan yogurt yogurt jagung manis. Penelitian yang diambil itu adalah penelitian dari Budi Setiawati dan Endah Puspitojat tahun 2011, berjudul Evaluasi Mutu Yogurt Formulasi Susu Jagung Manis dengan Kedelai. Menurut peneliti, proporsi terbaik yang digunakannya itu adalah perbandingan susu jagung manis berbanding 1 dan susu kedelai berbanding 1 dengan penambahan starter atau bakteri khusus. Ya, lalu kemudian yogurtnya akan menghasilkan kandungan protein yang berjumlahkan 1,210%, lemak 0,441%, mineral 0,143%, total pH atau tingkat keasaman sebanyak 4,00%, dan yang terakhir kadar asam, yaitu 0,8%. Dan juga akan menghasilkan kualitas yogurt dari segi rasanya 3,35%. Aroma bernilaikan 3,10%, warna bernilaikan 3,40%, dan tekstur bernilaikan 3,30%. Keterangan dari kualitas adalah rasa yang dihasilkan itu rasa manis yang khas. Aromanya cukup baik dan teksturnya yang halus. Lalu warnanya pun yang cukup menarik. Lalu yang kelima adalah penelitian dari Sudaryati HP tahun 2016 berjudulkan Pembuatan Yogurt Bubuk Susu Kambing Etawa. Menurut peneliti, proporsi terbaik yang digunakannya itu adalah susu kambing Etawa dengan penambahan maltodextrin. Maltodextrin ini adalah pengental dan juga pengawet sebanyak 20%, dan juga penambahan natrium karboksimetil selulosa berjumlahkan 1,5%. Ini berfungsi untuk stabilizer atau penstabil. Dari seluruh proporsi akan menghasilkan yogurt susu kambing yang bernilaikan kandungannya kadar abu sebanyak 2,191%, kadar air 1,9%, protein 14,26%, lemak 12,83%, total bakteri asam laktat 9,0988 L per mili. Lalu juga kualitasnya menghasilkan dari segi rasa bernilaikan 2,80 sampai 3,35. Aromanya bernilai 2,75 sampai 3,25. Warna 2,85 sampai 3,50. Keterangan dari kualitasnya adalah menghasilkan manis yang lebih kuat, aromanya yang sangat khas, dan warnanya juga cerah, atau juga dalam kurung lebih putih. Hasil pembahasan yang terakhir yaitu yogurt susu kerbau, atau disebut juga dengan dadiah. Ini adalah khas dari Minangkabau ya teman-teman. Penelitian yang diambil adalah penelitian dari Evi Deswati tahun 2009 yang berjudulkan Kualitas Dadiah Susu Kerbau dengan Lamanya Pemeraman yang Berbeda.
Proporsi yang digunakan oleh peneliti adalah susu kerbau menggunakan alat tabung bambu dan juga daun pisang. Ya, kita ketahui dadia ini melalui fermentasi secara alami tanpa penambahan bakteri. Oke, dan juga yogurt ini akan menghasilkan protein sebanyak 9,96%, lemak 9,89%, kadar air sebanyak 73,02%, total pH atau tingkat keasaman 5,02%, dan total bakteri asam laktat 1,70 dikali 10 pangkat 6. Nah, waktu yang digunakan ternyata menurut peneliti adalah lebih baik selama 48 jam. Semakin banyak bakteri dalam susu, maka proses fermentasi juga akan berjalan semakin cepat, sehingga asam laktat yang dihasilkan pun lebih banyak, dan juga menimbulkan rasa asam yang aromatik, menurut kutipan dari Delphi Andri tahun 2006. Kita masuk ke kesimpulan. Oke. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah, pertama, pembuatan yogurt berbahan pangan lokal ini sangat mudah untuk diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Yang kedua, dari beberapa penelitian yang telah kita bahas menunjukkan bahwa yogurt jagung manis dan yogurt susu kambing relatif lebih banyak disukai oleh konsumen. Untuk hasil yogurt lokal yang lain dibutuhkanlah penakaran proporsi yang lebih baik lagi agar menghasilkan kualitas yogurt lokal yang terbaik. Yang terakhir, dengan adanya penelitian dan pengembangan produk yogurt berbahan pangan lokal ini, masyarakat pun dapat lebih memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia dan tidak selalu tertuju pada bahan-bahan impor. Ya, sekian terima kasih dari saya, Silva Tiara. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan dalam presentasi saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.